Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun dan menayangkan video simulasi supervisi akademik praobservasi dan pasca observasi ini. Video ini dibuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan supervisi akademik, khususnya bagi kepala sekolah dan calon kepala sekolah. Melalui simulasi ini, ditampilkan bagaimana proses praobservasi dilakukan untuk membangun komunikasi awal, menyepakati tujuan, serta menyusun fokus observasi. Kemudian, ditampilkan pula proses pasca observasi, yaitu refleksi bersama antara kepala sekolah dan guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif demi peningkatan kualitas pembelajaran. Harapannya, video simulasi ini dapat menjadi sarana pembelajaran, inspirasi, dan praktik baik dalam membangun budaya supervisi akademik yang kolaboratif, mendidik, serta berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan di sekolah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yani. Selamat pagi Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, perasaannya hari ini bagaimana nih? Bahagia Bu. Oh iya, kenapa bahagianya? Bahagia tadi dapat arisan Bu. Wah, arisan. Wah, untuk apa itu arisannya? Kita jalan-jalan Oh ya. iya, ya healing-healingnya Iya, Bu. iya. Oke, terima kasih atas sudah meluangkan waktunya. Iya. Kali ini kita akan membicarakan persiapan pembelajaran IPAS ya di kelas 4 dengan materi ekosistem. Saya dengar Ibu merencanakan pembelajarannya di luar kelas ya. Iya. Bisa Ibu ceritakan lebih rinci tujuan pembelajarannya hari ini? Iya. Betul Bu, saya ingin mengajak siswa belajar di taman sekolah agar mereka bisa mengamati langsung komponen ekosistemnya. Tujuannya adalah agar siswa mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, memahami hubungan antar makhluk hidup, serta menyajikan bentuk ekosistem sederhana melalui diorama yang mereka buat. Oke, bagus sekali Bu. Jadi siswa bukan hanya mendengar teori ya, tapi juga mengalami langsung. Lalu bagaimana langkah-langkahnya yang Ibu rencanakan dari awal kegiatan di luar kelas hingga nanti kembali lagi ke kelas? Yang pertama, saya akan mengajak siswa berbaris rapi dan menjelaskan aturan pembelajaran di luar kelas agar tetap tertib ya Bu. Setelah itu mereka saya arahkan untuk mengamati lingkungan di sekitar sekolah, mencatat komponen biotik dan abiotik yang mereka temukan. Lalu mendiskusikannya dengan kelompok. Mereka dibagi 4 kelompok ya Bu ya. Selanjutnya mereka mengumpulkan benda-benda alami yang aman seperti daun sering, tanah atau ranting untuk bahan membuat diorama. Setelah selesai pengamatan, siswa kembali ke dalam kelas untuk merangkai diorama ekosistem darat atau air dari hasil pengamatan yang tadi di luar kelas. Oke, sudah sangat sistematis ya. Bagaimana dengan kemungkinan kendala nih? Misalnya ada siswa yang terlalu bersemangat hingga kurang fokus atau ada yang kesulitan mencatat hasil pengamatan. Seperti apa? Iya, itu betul Bu. Untuk mengantisipasikan, saya akan memberi lembaran panduan pengamatan sederhana dengan kolom komponen biotik, kemudian abiotik, dan dihubungkan dengan hubungan yang terlihat. Dengan begitu siswa lebih terarah. Saya juga sudah menentukan batas area pengamatan agar lebih terkendali, jadi tidak keluar lingkungan sekolah, hanya di lingkungan sekolah saja. Oke, bagus ya. Untuk observasi saya nanti fokusnya adalah untuk keterlibatan siswa dalam pembelajaran, terus dalam pengamatan di luar kelas juga, terus kerjasamanya dalam kelompok juga, serta kejelasan instruksi mungkin nanti Ibu saat membimbing dia membuat diorama dan membimbing di pembelajaran di luar kelas. Saya juga ingin melihat bagaimana Ibu mengelola kelas di ruang terbuka dan tetap kondusif ya. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Oke, terima kasih ya Bu Yani. Mulai pembelajarannya. Semoga siswa mendapatkan kesempatan atau pengalaman belajar yang bermakna dari kegiatan luar
kasih ya Bu Yani tadi atas pembelajarannya tadi di luar kelas tadi. Alhamdulillah pembelajarannya sudah cukup bagus sekali ya. Dilihat dari siswanya begitu antusias dan terlihat menikmati proses pengamatan langsung nih di lingkungan sekitar sekolah kita ini ya. Dan siswa juga tampak lebih mudah memahami ekosistem karena bisa melihat contoh nyata ya di lingkungan sekitar sekolah ini. Betul Bu, namun saya perhatikan siswa saya ada beberapa yang bingung Bu. Tadi bingungnya membedakan mana yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Contohnya saat melihat di lingkungan itu ada batu berlumut Bu. Oh gitu. Tadi strateginya seperti apa Bu? Mensiasati anak yang masih bingung nih. Yang masih bingung, mereka suruh di sini mencatat dulu tadi apa yang mereka tidak tahu dicatat dulu, kemudian nanti kita di kelas itu. Oke, ya saya juga tadi mencatat itu. Mungkin kedepannya Ibu bisa memberikan contoh perbandingan yang lebih jelas lagi ya, misalnya menggunakan kartu gambar biotik misalnya dan abiotik ya. Jadi perbedaan antara yang termasuk ke biotik dan ada juga gambar yang termasuk pada abiotiknya. Lalu meminta siswa menghubungkannya dengan hasil pengamatan yang nyata. Terus dengan begitu mereka punya acuan yang lebih pasti. Iya, itu ide bagus Bu. Saya akan coba menambahkan kartu perbandingan di pertemuan mungkin berikutnya ya, supaya anak lebih kondusif lagi di kelas dan mendapatkan hasil belajar yang baik. Oke, ya bagus ya. Mari kita catat ini sebagai rencana tindak lanjut ya untuk kedepannya. Nanti kita evaluasi apakah metode tambahannya itu tersebut membantu, apakah tidak gitu ya. Apakah Ibu punya pertanyaan atau saran? Tidak ada Bu. Terima kasih banyak atas masukannya dan bimbingannya. Oke, ya sama-sama Bu Yani ya. Saya senang melihat siswa itu begitu semangat belajarnya di luar, terutama di luar kelas ya. Tadi mengamati abiotik dan biotiknya di lingkungan sekitar sekolah ini ya. Semoga strategi tambahan yang nanti ya membuat pembelajaran IPAS-nya lebih bermakna lagi. Iya. Oke, terima kasih Bu Yani. Semoga tetap semangat dan alhamdulillah usahanya untuk bisa bermakna pembelajarannya dan usahanya lebih semangat lagi dengan menggunakan strategi-strategi yang lebih variasi gitu ya. Semoga dan membuat nanti siswanya lebih semangat belajarnya dan pembelajarannya lebih bermakna kembali. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Iya. Supervisi akademik, pra-observasi dan pasca observasi. Dalam video ini ditampilkan tahapan supervisi akademik yang meliputi 1. Pra-observasi, proses diskusi antara kepala sekolah dan guru sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Pada tahap ini dibahas tujuan pembelajaran, strategi mengajar, media yang digunakan, serta hal-hal yang perlu dipersiapkan. 2. Pasca observasi, kegiatan tindak lanjut berupa refleksi bersama, pemberian umpan balik, dan perencanaan perbaikan agar pembelajaran semakin efektif. Tujuan dari supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mendukung profesionalisme guru, dan menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, bermakna dan menyenangkan. Video ini cocok untuk guru, kepala sekolah, maupun mahasiswa pendidikan yang ingin memahami praktik nyata supervisi akademik.